wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu, Dewan Guru SD Negeri 155 Palembang yang saya hormati, pertama-tama dan yang paling utama, senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini menjelang siang ini kita dapat berkumpul di ruang KKG SD Negeri 155 Palembang. Selawat dan salam kita sampaikan pula kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang insya Allah setia hingga akhir zaman. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada siang hari ini kita dipertemukan kembali, yaitu dalam kegiatan yang kedua yang dilaksanakan di SD Negeri 155 Palembang ini, yaitu untuk pertama-tama alhamdulillah di SD kita ini sudah ada calon guru penggerak yang perlu kita support, yang perlu kita bantu, yang perlu kerjasamanya, yang mana pada pertemuan yang kedua ini kita diajak untuk melaksanakan kegiatan oleh guru penggerak yang sudah ada di SD kita, yaitu Ibu Mary Risti Aditya SPD, yang alhamdulillah beliau ini adalah angkatan yang ke-11 di Kota Palembang. Ya, calon guru penggerak CGP Kota Palembang, yang tepatnya ada di SD Negeri 155 Palembang. Pada siang hari ini ada beberapa hal yang mungkin akan kita urut-rembukkan bersama-sama, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Ya, tentunya positif untuk kita semua dan yang akan kita laksanakan di SD Negeri 155 Palembang, tentunya untuk ya kedepannya ada budaya positif yang akan kita kembangkan, baik bagi guru dan anak didik atau peserta didik kita atau siswa kita tentunya. Mungkin ini sebagai pembuka dari saya selaku mewakili kepala sekolah SD Negeri 155 Palembang ini. Alhamdulillah, yang insya Allah nanti akan dipaparkan oleh Ibu Mary Risti Aditya, yang akan menyampaikan lebih luas tentang apa-apa yang akan kita ya rembukan, yang akan bersamakan di sini. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Halusi SD. Di sini beliau selaku Wakil Kepala Sekolah dari SD Negeri 155 Palembang yang akan mendampingi saya juga untuk melakukan diseminasi budaya positif. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua, rekan guru SD Negeri 155 Palembang yang meluangkan waktunya, yang menyempatkan waktunya untuk membersamai saya di sini
dalam rangka diseminasi budaya positif. Perlu diketahui bahwa diseminasi budaya positif ini adalah pemaparan dan penyebaran. Ini materi yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak yang saat ini sedang saya jalani. Nah, nanti ada beberapa materi yang akan saya sampaikan, itu terutama tentang budaya positif. Jadi nanti rekan-rekan kita bisa di sini bisa berbagi. Ya, mungkin di sini kan saya yang terlebih dahulu mungkin mendapatkan materi ini. Nah, di sini saya mengajak rekan-rekan semua ya nantinya untuk menerapkan apa itu budaya positif, kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai guru seperti itu. Oke, terima kasih. Tanpa panjang lebar saya akan lanjutkan pemaparan yang akan saya lakukan, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Di sini ada beberapa konsep tentang budaya positif. Lumayan banyak ya Bapak Ibu ya. Ada yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian ada motivasi perilaku manusia, selanjutnya ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, lanjut ada posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir yaitu ada segitiga restitusi. Mungkin ada di sini rekan-rekan sekalian baru beberapa ada istilah yang baru didengar. Begitupun saya. Saya di sini mendapatkan materi dari pendidikan calon guru penggerak. Oke, lanjut. Nah, oke. Di sini budaya positif di sekolah pengertiannya yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat dan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kata-katanya saja sudah tersirat seperti itu, ada kata-kata positif dan itu semua hal-hal yang baik seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ini mungkin materi kita sebelumnya ya Bapak Ibu ya, kalau masih ingat kemarin ada beberapa murid impian yang kita dambakan seperti itu. Nah, nanti kan selanjutnya ini kita akan terapkan sebagai untuk mencapai visi bersama sesuai visi yang ada di sekolah kita. Nah, ini beberapa murid impian yang kemarin sudah kita bahas. Bisa digarisbawahi murid impian yang akan kita dambakan itu adalah murid yang berkarakter, ya, yang mencerminkan profil belajar Pancasila. Ada beberapa karakter, ya, karakter seperti murid yang mulia, murid yang disiplin dan sebagainya. Oke, kita next. Nah, ini ya tadi ya. Oke, ini profil belajar Pancasila. Sepertinya kalau Bapak Ibu mungkin terutama di sini yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka sudah hatam ya, sudah tahu semua apa itu dimensi yang harus dicapai untuk profil belajar Pancasila. Nah, kemudian yang pertama, ini kaitannya dengan perubahan paradigma belajar. Nah, ini ada perubahan paradigma menurut Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai warga masyarakat. Nah, dalam upaya mendidik anak, KHD itu berpendapat bahwa pendidikan itu harus selalu berpegang pada kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu yang dimaksud adalah kekuatan, potensi atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada individu masing-masing. Nah, sedangkan kodrat zaman itu kekuatan, potensi atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat atau perkembangan zaman. Begitu. Kemudian di sini Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa sekolah ini, terutama kita guru, itu diibaratkan sebagai petani. Nah, sekolah itu tetap bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah itu menjadi lingkungan yang menyenangkan, kemudian menjaga
menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Nah, dengan demikian karakter murid yang kita dambakan tadi bisa tumbuh dengan baik. Nah, jadi salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, kemudian saling belajar, saling bekerja sama, sehingga bisa tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, ini yang akan kita bahas. Baik. Nah, ini dia perubahan paradigma, yaitu stimulus respons dengan teori kontrol. Apa itu perbedaannya? Nah, di sini. Oke, kita baca satu-satu ya. Dari kolom yang pertama, untuk stimulus respons, itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, sedangkan teori kontrol yang ada itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan kita yang mengubah pandangan orang, tapi kita yang berusaha untuk memahami pandangan orang, sudut pandang orang, seperti itu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol itu semua perilaku itu pasti memiliki tujuan dan motivasi. Dan yang ketiga, orang lain itu bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol hanya Anda atau hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri atau Anda sendiri, seperti itu. Kemudian selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain atau sebaliknya, seperti itu. Dan ada pemaksaan. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Nah, di teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan kemudian yang terakhir, ada model berpikir ada menang, ada kalah. Tetapi di teori kontrol ini, model berpikirnya adalah menang-menang. Oke, lanjut ke disiplin positif dan nilai kebajikan yang universal. Sepertinya kita semua sudah pernah mendengar ya, apa makna dari kata disiplin. Yang tersirat, yang terbayang di benak kita itu adalah pertama biasanya tentang peraturan, kemudian tertib, patuh, seperti itu ya Bapak Ibu ya, kurang lebih. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang itu harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti aliran atau ajaran tertentu. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Bagaimana nanti kaitannya ada di slide berikutnya. Nah, kemudian Hadim itu menyatakan bahwa menciptakan murid yang merdeka itu syarat utamanya adalah harus memiliki disiplin yang kuat, seperti itu. Nah, kembali lagi sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Apa itu nilai kebajikan? Salah satunya yang sering kita terapkan, mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah melaksanakan kesepakatan atau keyakinan kelas, itu ada kata-kata tanggung jawab, kata-kata kuncinya ya, tanggung jawab, saling menghormati, kemudian tentang keselamatan, tentang kesehatan, tentang kebersihan. Nah, itu salah satu contoh nilai-nilai kebajikan, ya. Nah, ini dia, ada teori motivasi perilaku manusia. Kita capai step yang ketiga ya, motivasi perilaku manusia. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya tadi, bahwa di teori kontrol itu perilaku manusia itu memiliki tujuan tertentu, pasti ada. Baik itu perilaku yang kita anggap salah atau yang kita nilai benar, itu pasti ada motivasi dan ada tujuan tertentu. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Oke, berdasarkan menurut Diani Gosen ya. Yang pertama, motivasi itu untuk menghindari
ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini termasuk motivasi ekstrinsik. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga masih termasuk motivasi ekstrinsik. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini satu motivasi intrinsik. Kalau menurut Bapak Ibu, dari beberapa motivasi yang dilakukan ya, dari beberapa motivasi perilaku manusia, kira-kira menurut Bapak Ibu yang sering kita lakukan itu yang mana? Silakan mungkin bisa raise hand. Dari ekstrinsik atau intrinsik. Nah, ekstrinsik contohnya ada dua. Yang satu untuk mendapatkan kenyamanan atau yang satu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Nah, yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau pujian dan segala macamnya. Dan yang ketiga itu kesadaran, untuk menghargai diri sendiri tanpa disuruh, dia sudah memotivasi diri sendiri, punya kesadaran sendiri. Itu motivasi intrinsik namanya. Oke, jadi kira-kira gimana? Fokus Pak? Tiga-tiganya. Oke, ya terima kasih. Betul sekali. Begitupun saya Bapak Ibu. Ya, saya juga masih tidak menutup kemungkinan ya. Apa yang kita lakukan kita pasti punya motivasi, punya tujuan seperti itu. Baik itu yang intrinsik maupun yang intrinsik. Tapi sebenarnya yang paling tepat itu adalah yang intrinsik. Apalagi kita sebagai guru. Nah, namanya kita berusaha ya, step by step, bertahap, tidak instan semuanya. Jadi semua butuh proses seperti itu. Begitu juga anak-anak. Pernah lihat kan anak-anak, atau mungkin kita sering melakukan, anak-anak itu bisa menjawab, kasihlah penghargaan. Minimal apa kita melakukan? Ujian, penguatan, seperti itu. Nah, mereka senang nih, termotivasi. Tapi apa? Motivasi mereka itu untuk dipuji, untuk mendapat penghargaan, bukan kesadaran. Seperti itu. Mungkin ada yang memiliki motivasi intrinsik tadi, tapi mungkin bisa dihitung ya. Oke. Baik, next Bu Zara. Nah, ini sebagai salah satu contohnya ya. Ini kita mencontohkan diri kita sendiri saja ya. Oke. Ini misalnya nih, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan? Nah, itu termasuk menghindari apa? Ketidaknyamanan dan hukuman. Atau Anda ingin mendapat pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru yang berprestasi seperti itu ya. Oke. Nah, itu mendapat imbalan atau mendapat penghargaan dari orang lain. Di sini konteksnya dengan atasan. Nah, atau yang terakhir nih, ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru itu akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Nah, di sini menghargai nilai-nilai diri sendiri. Kira-kira mana motivasi yang paling kuat yang mendasari tindakan Anda sekarang ini? Atau mungkin kombinasi? Oke, untuk menjadi teladan. Yakin ya? Oke, amin. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi yang ketiga ya, motivasi tadi, menghargai waktu, menghargai diri sendiri dengan kesadaran. Karena apa? Kita sebagai guru ini juga sebagai contoh untuk anak-anak kita seperti itu. Oke, ini saudara. Nah, kita beralih yang keempat. Ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu guru. Sudah dibuat keyakinan kelas atau kalau kita istilah kita di sini itu kesepakatan kelas ya? Oke. Mungkin di kelas rendah, di kelas tinggi sudah semua ya Bapak Ibu? Sudah ya? Oke. Sekarang mungkin saya bisa minta bantu satu orang. Kira-kira kenapa sih Bu keyakinan kelas bukan peraturan? Ada yang bisa bantu jawab untuk kemana? Oke Pak Surono. Kalau keyakinan itu biasanya dibuat oleh diri sendiri.
Oke. Nah, peraturan itu bisa pemerintah atau staf pegawai, pak sekolah atau yang lain. Mungkin itu betul. Oke, makasih. Tepuk tangan untuk Pak Suroto. Terima kasih Bapak. Mungkin ada lagi untuk menambahkan? Sudah tepat? Mungkin ada yang menambahkan? Biar lebih sempurna jawabannya. Silakan. Kenapa bukan peraturan, tapi harus keyakinan kelas nih? Kenapa ya kira-kira? Ada lagi yang bisa jawab? Ibu Lana mungkin? Silakan Ibu Lana. Mohon koreksinya kalau mungkin keliru. Kalau kesepakatan atau keyakinan kelas itu kan biasanya kita itu mengambil suatu yang harus kita laksanakan di kelas itu dari anak didik juga atau dari peserta didik. Jadi bukan hanya dari seorang guru, misalnya ibu guru kayaknya kelas kita begini. Nah, seharusnya mungkin kita melibatkan peserta didik kita sebagai sebagai orang yang terlibat dalam kelas tersebut. Jadi dengan terlibatnya mereka akan lebih mudah untuk melaksanakan daripada kesepakatan dan juga keyakinan kelas, sehingga kelas kita ya mudah-mudahan bisa lebih tertib, lebih disiplin lah tadi. Baik, terima kasih. Kita kasih aku dulu untuk Ibu Lana. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Bantu jawab ya Pak Suroto dengan Ibu Lana. Iya, sesuai sekali jawabannya. Oke, kita baca dulu terlebih dahulu ya sebelum kita menarik benang merahnya dan kesimpulannya. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Nah, dia tidak lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Itu menurut Bosen ya. Oke. Nah, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri yang disebut motivasi intrinsik tadi. Nah, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan. Betul sekali yang dikatakan tadi. Keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama, disepakati bersama ya, dengan terutama kalau kita guru ya di kelas ya, keyakinan kelas guru dengan murid seperti itu. Kita tanyakan dulu keyakinan apa yang ada pada diri mereka. Contoh, disiplin waktu. Bu, tunjuk tangan Bu kalau mau bertanya. Boleh. Izin dulu sebelum keluar kelas, seperti itu. Itu salah satu contohnya. Nah, sedangkan peraturan, oke, mungkin Bapak Ibu guru, kalau zaman dulu ya, kita peraturan itu sudah ada, dibuat, ditempel, sudah ada, sebelum kita masuk sudah ada. Nah, itu sudah ada ketentuannya, sudah ditentukan. Jadi ibaratnya apa ya? Kita seperti sedikit memaksa mungkin kalau peraturan. Nah, seperti itu. Kalau keyakinan kelas itu dibuat atas kesadaran bersama, kesepakatan bersama. Seperti itu ya Bapak Ibu, setuju ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini dia tadi cara pembentukan keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah semua ya. Nah, jadi saya bahas sedikit. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Dia lebih rinci dan konkret. Nah, kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal, artinya bersifat umum. Oke. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kalimat positif ya, maksudnya gimana maksudnya? Kalimat positif. Kalau dulu misalnya peraturan, ada peraturan kita ya, dilarang, tidak boleh. Kalau keyakinan kelas biasanya menggunakan kalimat-kalimat positif yang memotivasi. Betul. Contohnya, jagalah kebersihan, ucapkan salam, betul. Belajar aktif, bersikaplah mandiri, seperti itu. Kembalikan barang ke tempatnya. Oke? Ya. Lanjut ya. Kemudian keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami. Kita tahu ya anak-anak. Namanya anak-anak, saya juga di kelas 6 sudah dibuat nih keyakinan kelas. Tapi pasti masih ada yang melanggar. Ada itu pasti.
Walaupun sedikit cuma 6 atau 7 poin, biar mereka ingat apa yang keyakinannya sudah ada itu yang nggak boleh dilanggar seperti itu. Nah, jadi nggak perlu banyak-banyak, tapi diingat dan dipahami oleh siswa seperti itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya, semua warga kelas itu sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curang pendapat. Nah, kita tanya kepada anak nih, ya kan tadi kan kesepakatan nih, apa saja seperti itu. Nah, nanti akan di slide berikutnya ada contoh saya pada saat membuat keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa saja sewaktu-waktu keyakinan kelas itu kita ubah, kita tambah atau kita ganti seperti itu. Nah, boleh. Oke, lanjut. Nah, ini dia membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu orientasi pentingnya keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, libatkan seluruh murid dalam membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk kalimat positif dan kemudian disesuaikan dengan kondisi sekolah agar mudah diterapkan. Dan tempel di tempat strategis agar mudah dilihat dan diingat. Biasanya kalau sudah dibuat, kita tempel di kertas ukuran yang lebih besar. Jadi yang bisa dibaca, bisa diingat, bisa dilihat seperti itu. Jadi anak ini ingat apa keyakinan kelas yang sudah dibuat dan harus dijalankan. Lanjut ya. Nah, ini dia keyakinan kelas yang sudah saya pernah buat dengan anak-anak, dengan siswa kelas 6. Jadi anak-anak itu saya minta untuk menuliskan minimal satu keyakinan atau yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan tadi di ruang kelas 6. Jadi saya bagi kertas sticky note satu-satu, ya. Kemudian nanti mereka menempelkan di depan papan tulis. Nah, nanti jawaban yang terbanyak itu tadi kita paparkan poinnya berapa. Nah, nanti jawaban yang paling banyak kita kumpulkan, jawabannya sama kita kumpulkan, cari yang paling banyak. Nah, baru kita tarik kesimpulan. Itu ya keyakinan kelas yang sudah saya buat dan itu hasilnya keyakinan kelas 6. Nah, misalnya contoh yang pertama, disiplin waktu, kemudian berpakaian rapi sesuai aturan, saling peduli, saling menghargai, kemudian belajar dengan aktif, belajar mandiri dan percaya diri, kemudian apa tuh? Menjaga kebersihan kelas. Nah, itu contoh-contohnya. Nanti Bapak Ibu juga akan lebih banyak lagi ya keyakinan kelas. Tapi itu saya buat hanya ada 7 poin. Nanti waktu itu tadi bisa direvisi, diubah, ditambah, seperti itu sesuaikan dengan kondisi kita. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Tadi kan saya bilang ya, ada yang namanya motivasi, ada kemudian peraturan. Kita tahu ya, peraturan itu kan biasanya dibuat pasti ada yang melanggar. Nah, ini bentuk konsekuensinya atau bentuk dampaknya ada hukuman atau konsekuensi. Nah, sekarang saya mau Bapak Ibu bantu saya untuk melengkapi. Itu kan ada kolomnya masih kosong ya, kolomnya masih kosong. Jadi apa sih nanti dari kolom yang tadi nanti kita isi itu kita bisa menarik kesimpulan apa bedanya antara hukuman dengan konsekuensi, baik yang mana yang bisa diterapkan di kelas kita. Oke, contoh itu ada beberapa kalimat ya. Yang pertama, kita lihat dulu contoh yang sudah ada jawabannya. Yang kedua ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman. Karena apa? Ada tahu alasannya? Karena sifatnya kenapa? Bu? Ya, satu melanggar, dia dapat hukuman. Bisa dikatakan hukuman itu mengapa? Betul apa Bu? Karena betul, satu memaksa, mau gak mau, ya. Oke. Apalagi? Yang terbesar di hukuman itu apa sih? Kalau namanya hukuman itu
apa ya? Kira-kira menyakiti tidak itu? Iya, secara fisik ya kan. Nah, dia suruh lari apa? Lapangan basket 2 kali karena terlambat, begitu. Nah, jadi sekarang yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Kalimatnya ini, saya tidak akan terlambat lagi. Itu dia karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, sudah paham. Ya, betul Puspa. Hukumannya karena apa? Kira-kira terlambat. Kalau terlambat itu kan kejadiannya kan spontan, tiba-tiba. Mungkin guru refleks aja kan, udah kamu nulis 100 kali. Kamu lari lapangan basket 2 kali. Nah, seperti itu. Ini kata kuncinya. Ya, memaksa, tiba-tiba, spontan. Nah, lanjut ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Karena tidak menggunakan masker nih. Kira-kira apa? Apa alasannya Bu? Ya, untuk apa itu kira-kira? Ya, betul sekali. Karena apa? Dia nggak pakai masker. Masker itu kan untuk keselamatan. Contoh ya tadi COVID. Nah, itu kan untuk apa? Menanamkan nilai kebajikan tadi yang saya bilang tadi, keselamatan. Ya, betul. Oke. Lanjut ya. Oke. Nah, itu sudah ada yang konsekuensi katanya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu konsekuensi. Ya, itu konsekuensi. Karena apa? Menggantikan kertas. Dia tahu itu apa namanya? Kertas temannya tadi sudah dicoret-coret. Otomatis mau tidak mau dia harus menggantikan. Itu konsekuensi. Menumpahkan air. Nah, ada tuh. Oke, ya ada ya. Ya lanjut berarti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya. Oke, betul. Lanjut. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Wow. Ini apa kira-kira hukuman ya? Betul. Menyiksa anak loh. Satu, mungkin ya anak-anak itu berbeda. Mungkin ada yang seneng, bahkan mungkin ada yang malu. Seharian kita tidak boleh pakai sepatu seperti itu. Kemana-mana tidak boleh pakai sepatu karena apa tadi? Dia melanggar peraturan, tidak mengenakan sepatu warna hitam. Mungkin dia pakai sepatu warna lain seperti itu. Oke? Next yang terakhir. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke, terima kasih. Jadi mungkin dari contoh-contohnya sudah ada pencerahan ya. Beda hukuman dengan konsekuensi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Lanjut? Oke, kita lanjut. Nah, ini dia tadi. Nah, apabila ada suatu pelanggaran yang tadi saya katakan, tentunya ada sesuatu yang harus terjadi. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan yang ketiga ada restitusi. Itu nanti yang akan kita bahas terakhir. Nah, tadi yang saya katakan hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, hukuman ini biasanya bersifat satu arah. Hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, murid atau anak itu biasanya merasa dipaksa, merasa tersakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata yang kita lontarkan seperti itu. Contoh tadi, nyuruh anak tidak boleh pakai sepatu, marahi anak dengan kata-kata kasar. Nah, terus biasanya kita spontan ya dengan apa yang perilaku atau tindakan yang mereka lakukan yang kita anggap salah. Gitu. Nah, kemudian yang konsekuensi itu biasanya sudah terencana atau sudah disepakati dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, konsekuensi ini biasanya diberikan itu berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah
setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan dalam batas waktu yang diberikan, maka apa konsekuensinya? Tidak dapat nilai seperti itu atau apa. Nah, itu sudah direncanakan, sudah disepakati, itu namanya konsekuensi. Biasanya itu sifatnya lebih positif ya. Kalau hukuman itu kan biasanya lebih ke arah yang negatif gitu. Kemudian yang ketiga, restitusi. Ini tingkat yang paling tinggi, level yang paling tinggi ya. Apa itu? Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi ya, untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka lakukan dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di bagian restitusi nanti itu tidak ada pandangan kita terhadap murid itu yang salah atau yang benar. Mau cari yang salah siapa, kemudian tindakan yang salah itu seperti apa, tidak ada. Jadi dua-duanya, misalnya ada kasus dua-duanya, kita interogasi dua-duanya, kita panggil dua-duanya, kita lontarkan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Jadi tidak nyalain salah satu atau dua-duanya tidak ada. Begitu kurang lebih ya. Oke, next jalan. Nah, sampailah kepada kelima ya, itu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Ini sebenarnya tadi berkaitan dengan motivasi yang kita lakukan tadi. Kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan dasar itu? Nah, itu ada poin-poinnya. Ada 5 Ibu, Bapak. Yang pertama itu cinta dan kasih sayang atau diterima. Kemudian yang kedua itu kesenangan. Yang ketiga itu kebebasan. Kemudian ada penguasaan dan bertahan hidup. Nah, semua orang itu senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara, ya kan? Nah, bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, biasanya mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi saya bicarakan. Contoh, biasanya sering terjadi di kelas nih. Anak-anak yang sering mengambil makanan temannya. Ini contoh ya, contoh kasus. Anak-anak yang sering mengambil makanan temannya. Itu mungkin ada kebutuhan-kebutuhan apa ya, motivasi dari kebutuhan mereka yang belum terpenuhi seperti itu. Contoh satu, cinta dan kasih sayang. Mungkin dia dibawa bekal dan disiapkan bekal oleh orang tuanya, makanya dia ganggu temennya begitu. Kemungkinan lagi ada kesenangan. Mungkin dia bawa bekal tapi tidak senang dengan bekal yang dia bawa, jadi ganggulah punya temannya seperti itu. Ya, kebebasan juga seperti itu. Aku tidak mau ini, aku nak ganggu yang itu, aku nak yang itu, yang lemak, ambil. Jadi kasih makso, seperti itu kan kira-kira. Iya. Kemudian penguasaan. Penguasaan mungkin di sini dia apa ya Pak ya? Kalau penguasaan itu lebih ke untuk pengakuan dirinya, begitu. Ya. Bisa, ya Pak? Iya, betul Pak. Seperti itu kira-kira. Dan kemudian bertahan hidup. Ya mungkin tadi baik lagi dia jadi bawa bekal, jadi bawa makanan. Mungkin maaf ya. Ada beberapa orang tua yang apa ya? Ya tidak bisa memenuhi kebutuhan anaknya Pak ya. Kita tidak tahu kan? Oke, itu tadi. Itu tadi kelima kebutuhan dasar yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang mungkin kita anggap salah. Itu tadi salah satu contoh. Oke, next Lara. Nah, setelah itu, ini yang mungkin titik berat atau apa ya? Inti dari semua yang saya sampaikan ini, kita menuju ke posisi kontrol restitusi. Jangan terpikir ya bacanya. Posisi kontrol restitusi. Oke, apa itu posisi kontrol restitusi? Ini posisi mendisiplinkan murid. Mendisiplinkan murid. Tadi sudah ada restitusi apa tadi? Kolaborasi, usaha kita untuk memperbaiki kesalahan anak. Biar mereka tahu salahnya apa, kemudian berusaha untuk memperbaiki. Oke. Jadi ini kita berkaitan, erat sekali kaitannya dengan guru, terutama kegiatan kita di kelas, di sekolah. Baik itu anak murid kita yang ada di sekolah maupun yang ada di maksudnya yang di kelas maupun yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum.
Yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga itu sebagai teman. Dan yang keempat itu sebagai pemantau. Dan yang kelima itu sebagai manajer. Oke. Ya, ada 5 posisi kontrol kita untuk mendisiplinkan murid. Ini sama seperti hukuman, seperti hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada level-levelnya. Dan yang paling rendah, yang paling buruk menurut saya dengan apa yang sudah saya pelajari itu adalah sebagai penghukum. Dan yang paling baik itu adalah sebagai manajer. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ngantuk Bapak Ibu? Ngantuk? Bisa kita ice breaking dulu? Boleh? Oke, boleh. Silakan. Oke. Oke. Bisa? Oke. Bisa berdiri semua ya? Oke, saya minta tolong berdiri semua. Biar kita semangat, Wah, biar gak ngantuk. Ayo. Dua dari awal. Semangat. Apa digoyang-goyang Pak ya? Oke. Belum, sabar Pak. Oke. Yuk, bisa ya? Kita mulai. Semuanya, ayo, saudara. Udah tahu Bu? Oke, lanjut. Enggak apa-apa. Enggak usah bermusik ya. Lanjut. Siap ya? Oke, lagunya. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah pundak. Bau pundak kamu. Beda ya. Oke, pundak ya. Oke, ulangi ya. Oke. Tangan diputar-putar, peganglah pundak. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, siap. Tepuk tangan kita semua. Oke. Aduh, biar relax sedikit. Kayaknya tegang loh ini. Oke, terima kasih. Gimana? Kita lanjut ya? Oke. Next, kita lanjut saudara. Oke, ini tadi, ini penjelasannya. Yang pertama itu yang tadi sebagai penghukum. Ini ciri-cirinya. Mulanya kenapa? Adakah ciri-cirinya di situ? Oke. Sepertinya saya ya. Oke, ada diri ya. Oke, yang pertama itu penghukum. Nada suaranya tinggi. Biasanya bahasa tubuh itu otot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik seperti itu. Ya. Kemudian ini ada contoh kalimatnya. Patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu contoh posisi kontrol kita sebagai penghukum. Kemudian hasilnya apa? Kemungkinan murid akan marah, dendam, atau bersifat agresif. Itu nanti akan menjadi kenangan negatif dia sampai tua mungkin nanti. Nah, bisa teringat di memorinya. Ya, oke. Gimana Bu Gustaf? Oh ya, tantrum. Oke. Kata zaman ini ya, kata-kata sekarang ya. Nah, oke, itu sebagai penghukum ya. Kemudian yang kedua itu sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, betul. Pembuat rasa bersalah. Nah, di sini guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah itu akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, kemudian bersalah atau bahkan rendah diri seperti itu. Nada suaranya itu biasanya memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya itu biasanya dekat ke anak, merapat ke anak, deketi. Seperti itu ya. Contoh, kamu tidak kasihan sama ibu, bantu ibu ya. Nah, itu kalau misalnya mereka melakukan kesalahan, itu sebagai teman. Membuat rasa bersalah. Maaf, membuat rasa bersalah. Lanjut ya. Kemudian hasilnya, kita bicara. Hasilnya, murid akan merasa bersalah.
Oke. Kemudian mengecewakan merasa bersalah kalau mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membagikan orang lain. Mohon maaf saya telat. Pembuat rasa bersalah, contoh kalimatnya. Ibu kecewa dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ayo kerjakan, nanti ibu dimarah sama kepala sekolah. Itu contoh pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu berpikir, oh nanti ibu ini kena marah kalau saya tidak kerjakan. Ibu ini kecewa loh sama saya. Jadi buat mereka mikir terus. Supaya berpikir ya. Oke. Lanjut. Ya, itu membuat rasa bersalah. Nah, kemudian ini yang tadi teman, yang saya maksud tadi ya. Yang ketiga teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Biasanya nada suaranya itu ramah, akrab, dan bercanda, dan bahasa tubuhnya itu merapat pada murid, mata dan senyum jenaka, main-main seperti kita dengan teman, seperti itu. Contoh yang saya ucapkan tadi, bantu ibu ya. Nah, seperti itu. Tolong dong, ibu sudah capek-capek nih, nggak kasihan sama ibu. Oke, gitu. Lanjut, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif itu murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Kalau ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Kira-kira cocok nggak ini? Sebenarnya iya Pak, terkadang waktu ya, kadang-kadang ada momen atau kesempatan kita untuk bersikap seperti ini, ya. Tapi kan karena ini konteksnya karena anak membuat kesalahan atau melanggar peraturan seperti itu. Dia akrab ya, sudah tenang. Misalnya anak terlambat nih, tenang, absen kamu nanti aman. Contoh seperti itu. Sudah, gak usah dikerjakan. Nah, itu contohnya biasanya. Tapi jangan diulangi ya, ya Pak? Ya, terkadang yang semacam itu tidak membangun. Iya, betul Pak. Tidak membangun. Anak kadang dijadikan sebagai teman sejauh dia mulai. Kalau menurut kita tuh apa ya? Kalau bahasa kita ngelunjak lama-lama. Nah, betul. Jadi kita serba salah ya, sebagai teman seperti apa, penghukum seperti apa. Ya, jadi makanya jadi ada level-levelnya. Oke, terima kasih Pak. Lanjut ya. Terus sebagai teman. Dan yang keempat, nah ini sebagai pemantau. Sebagai pemantau itu guru pada posisi memantau, berarti dia mengawasi. Nah pada saat kita mengawasi, itu kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau itu berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah yang kita jawab tadi ya, konsekuensi. Ingat kata kuncinya, konsekuensi. Nah ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, nada suaranya itu biasanya datar. Kemudian bahasa tubuh itu yang formal. Apa ya? Kalau bahasa itu jaim lah, pemantau. Dia benar-benar menerapkan peraturan yang ada. Contoh ada konsekuensi. Kamu tahu konsekuensi yang akan kamu dapatkan kalau tidak mengerjakan PR? Nah, resmi seperti itu nah. Memantau itu. Ya, resmi. Tapi bahasanya kaku, ya. Jadi anak itu apa ya? Mungkin bisa aja masa dari kita tuh nggak didengarkan. Jadi apa sih ibu ini ngomong? Terlalu bahasanya itu terlalu kaku untuk ke anak-anak. Mungkin terutama untuk anak-anak di kelas bawah ya, 1, 2, 3. Kan biasanya apa perlu pendekatan yang menggunakan kalimat-kalimat yang mudah mereka mengerti seperti itu. Nah ini memantau. Kemudian hasilnya itu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat mereka merasa bersalah. Guru biasa aja ekspresinya, enggak yang seperti menghukum, seperti membuat bersalah tadi sebagai teman, enggak. Biasa aja, dia formal, datar, flat. Nah, oke? Lanjut. Nah, ini yang terakhir sebagai manajer. Nah, bagaimana sih seperti manajer itu apa sih? Nah, guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi bukan dari kita solusinya, kita hanya sebagai apa? Pendamping.
apa ya, pembimbing seperti itu. Kira-kira nanti ada yang nggak pas, baru kita luruskan. Nah, nada suaranya itu biasanya tulus, bahasa tubuhnya itu tidak kaku, lebih mendekat ke arah murid yang saya katakan tadi, pendekatan. Oke, hasilnya, nah ini dia. Nih ya, ini contoh kalimatnya. Apa yang kita yakini, tadi apa? Kembali lagi dia mikir, oh keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi apa? Nah, kemudian apakah kamu meyakininya? Ada lagi, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian ada lagi, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi ada hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan bermakna, dimulai dari keyakinan kelas mana yang mereka langgar, apa yang harus mereka lakukan ke depannya untuk memperbaiki kesalahan, mencari solusi. Itu jawaban dari anak itu sendiri, seperti itu. Oke, ya, lanjut. Nah, ini dia. Tadi kan kita sudah belajar tentang apa? Posisi kontrol ya. Nah, ini dia contoh penerapannya, 5 posisi kontrol guru. Ini ada kasusnya itu murid datang terlambat ke sekolah. Lihat, bisa dilihat ya. Kalau sebagai penghukum, nah ini kalimatnya kira-kira. Sana, kamu ambil sampah dulu sebelum masuk kelas. Mau kan? Itu dihukum dia sebagai penghukum. Ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Sudah berapa kali ibu bapak ingatkan kamu agar tidak datang terlambat? Kamu sudah membuat ibu bapak kecewa. Berarti dia ini sudah berkali-kali buat ibu guru dan bapak guru kecewa. Kenapa kok terlambat terus? Nah, sepertinya murid ini belum berpikir ya. Jadi buat kecewa terus. Merasa bersalah tapi diulang lagi terus kesalahan yang sama seperti itu. Lanjut. Kemudian, kalau posisi kita ada di pemantau. Nah, lihat kalimatnya. Kamu sudah melanggar aturan sekolah atau peraturan kelas kita. Kamu tahu apa konsekuensinya? Bapak Ibu akan mencatat kesalahan kamu hari ini untuk bahan perbaikan kamu di kemudian hari. Itu sebagai pemantau. Jadi konsekuensinya akibat apa? Tercantumlah di situ. Dia benar-benar menerapkan peraturan yang tertulis seperti itu. Nah, resmi. Lebih seperti itu ya. Kemudian sebagai teman. Kali ini ibu memaafkan kamu. Tapi lain kali jangan datang terlambat lagi ya. Ayo dong, bantu ibu ya. Nah, contohnya. Lanjut. Yang terakhir ya. Nah, ini dia sebagai manajer tadi. Apakah kamu tahu kesalahan yang sudah kamu lakukan? Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, nanti contohnya ada di slide berikut. Oke. Next ya. Itu contoh-contohnya ya, contoh penerapannya. Oke, sekarang kita buat kuis. Ya, nanti siapa yang bisa jawab silakan tunjuk tangan. Mengenai posisi kontrol. Yang pertama, ada kalimat. Ayolah, lakukan demi ibu ya. Posisi kontrol apakah aku? Salah. Ada yang lebih tepat? Sebagai teman. Ayolah lakukan demi ibu ya. Tolong ibu ya. Nah, sebagai teman. Terima kasih saudara. Ya, sebagai teman. Oke. Lanjut. Next. Nah, ini dia. Saya kecewa sekali dengan kamu. Yang tadi. Nah, iya. Oke, mau ya? Membuat rasa bersalah. Ya, kecewa. Ya, betul. Oke, lanjut. Nah, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi kontrol. Sebagai alasannya apa, Bulana?
Iya, betul. Nah, kan kita kaku ya kalau kayak gitu kan. Udah pasti itu. Sebenarnya memang sudah pasti kalau nggak nyelesaikan tugas itu pasti nggak dapat nilai. Itu cuma kita kan pada anak-anak. Nah, itu kita sebagai pemantau. Nah, ada konsekuensi di situ. Ya. Lanjut. Dua lagi ya. Memang kamu selalu salah. Pengukur. Oh iya, pengukur. Oke. Lanjut. Satu lagi. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kata ya, mudah-mudahan kita bisa menerapkannya di kelas masing-masing ya. Oke, lanjut. Ibu Zara. Oke. Nah, ini yang terakhir. Tentang segitiga restitusi. Dalam mendisiplinkan siswa, ada cara yang dapat kita terapkan, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu? Deng, next putera. Restitusi. Kita cari kata kuncinya dulu, restitusi. Seperti yang sudah saya katakan dari awal tadi ya, ini sambungannya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kata kuncinya, memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keluarga mereka dengan karakter yang lebih kuat. 2004. Nah, tuh segitiga restitusi ya. Nanti ada gambarnya lagi. Lanjut apa Bu? Next. Restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, kemudian disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, bukan. Kalau misalnya contoh nih, kita menebus kesalahan, sudah misalnya ganti apa gitu ya, sudah impas. Nah, dia merasa sudah apa ya, tidak melakukan kesalahan, jadi jatuhnya seperti itu, sudah impas. Oh, saya sudah nebus nih. Dia masih merasa tidak bersalah, Pak. Nah, kemudian namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi apa sih yang saya lakukan tadi, sesuai sudah benar belum, apa usaha saya untuk memperbaikinya. Seperti itu. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Next Zara. Ada yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu artinya setiap orang itu, contoh kalau misalnya kita melakukan penerapan itu ya, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lanjut, yang kemudian menanyakan, yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Murid punya alasan untuk melakukan tindakan kesalahan. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Tadi itu berkaitan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nanti diingat dengan murid apa keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, terus kamu ingin menjadi seperti orang yang seperti apa? Berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan, yang bertanggung jawab, yang menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, mandiri, dan lain sebagainya. Next Zara. Nah, ini dia contohnya penerapan yang sudah saya lakukan. Ya, tadi suaranya sudah. Silakan disimak ya.
Jadi kita akan mengalami lagi nanti kita akan usaha dan perbaikinya. Oke, itu tadi contoh yang saya lakukan seperti drama ya, ada skenario ada. Memang benar apa ada ini ya, ada kejadian yang benar. Kita tahu semua kan apa itu? Jadi datang terlambat, sering nggak buat PR. Nah, di sini saya mencoba untuk melakukan segitiga restitusi dengan 3 langkah tadi. Ya, oke. Nah, dengan yang pertama tadi apa? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Meyakini apa muatan dia. Oh, semua orang itu pernah melakukan kesalahan loh. Nah, tapi yang penting mau berubah seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Apa tindakan dia yang salah tadi? Begitu. Alasan dia apa terlambat itu? Bangun kesiangan tadi kita tanya kan. Nah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan apa yang dilanggar tadi? Disiplin waktu. Usaha apa untuk memperbaikinya tadi? Kata dia tidak mengulangi, menghidupi alarm, mengingati, ya. Nah, itu usahanya. Jadi diberikan juga penguatan yang terakhir tadi. Diberi penjelasan bahwa saya terlambat itu apa, akibatnya dampaknya apa, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk kegiatan segitiga restitusi. Oke. Nah, jadi ini beberapa mungkin bisa dikatakan kesimpulannya ya. Dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol pada penerapan segitiga restitusi. Nah, sebagaimana peran dirinya sebagai manajer untuk menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sebagai bekal mereka untuk perubahan di masa depan. Seperti itu kurang lebih. Oke. Nah, demikian pemaparan dari saya tentang budaya positif. Ya, ada beberapa materi tadi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman, dipersilakan. Oke. Oke, Bu Imas. Oke, bukan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk segitiga restitusi tadi, Ya. apakah masalah-masalah yang ada pada anak kita itu bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi tadi? Maksudnya semuanya? Ya, Semua jenis masalah? semuanya. Atau ada salah satunya saja? Oke. Terima kasih Ibu Imas. Oke, tadi saya ulangi ya pertanyaan dari Ibu Imas ya. Apakah semua masalah yang dilakukan oleh murid atau anak kita itu bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi? Kalau jawaban saya tergantung permasalahannya. Kalau mungkin di lingkungan sekolah kita masalah-masalah yang dilakukan mungkin tidak terlalu berat ya. Nah, tapi kalau sudah menyangkut di luar, biasanya tindakan-tindakan berat. Contoh, kebetulan kan karena kita di SD ya, mungkin ada beberapa anak yang mungkin pemikirannya lebih dewasa sebelum waktunya. Contoh dia di luaran, tawuran, atau melakukan hal tindakan-tindakan yang berat yang mengarah ke kriminal. Itu kita tidak bisa menyelesaikannya dengan restitusi. Tapi mungkin ada yang lebih berkompeten ya di situ. Nah, di luar sana bisa. Kalau kita di sini sebagai guru hanya apa? Tugasnya membimbing, mengarahkan. Oh, ini salah seperti itu. Jadi mungkin hanya sekedar itu saja, tergantung permasalahannya. Mungkin ada yang mau beri masukan? Silakan. Mengenai pertanyaan Mbak Imas tadi, Ibu Imas. Cukup? Cukup. Oke, ya, cukup ya. Oke, mungkin ada lagi? Oh, gimana? Makan. Satu lagi
ya. Yang mau bertanya, apakah restitusi itu bisa dilakukan di tempat terbuka? Di tempat terbuka. Iya. Oke, baik, terima kasih. Untuk kegiatan restitusi itu biasanya kebanyakan bagian besar itu diselesaikan di dalam ruangan. Karena apa ya, mungkin lebih intens seperti itu. Contoh kalau di luar, nah sepertinya kurang kondusif. Nah, contoh misalnya kalau misalnya di luar lapangan itu biasanya bukan restitusi ya Pak ya, itu spontan saja kita menyelesaikan masalah. Nah itu tadi kembali lagi ke posisi kontrol yang harus kita lakukan ya. Jadi kalau menurut pendapat saya itu cukup intens berdua di ruangan yang mungkin sekiranya lebih lebih privat seperti itu. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, beberapa contoh penerapan segitiga restitusi yang dilakukan. Nah, untuk memperbaiki atau mencari solusi dari tindakan anak yang kita anggap salah. Oke, begitu Bu Lana, bagaimana? Oke, terima kasih. Oke, mungkin ada lagi? Itu Bu? Oke, Pak Suwoto. Bu, tanya Bu ya, misalnya kita selesaikan dengan segitiga tadi Bu. Iya. Permasalahan anak ini bukan satu, yang ada di sana ada 3. Bagaimana penerapannya itu, apa dipanggil satu-satu dulu atau 3-3-nya langsung kita beri pengarah ataupun yang baik itu seperti Oh, ini terima kasih Pak Suroto. Maksud Pak Suroto tadi kalau pelakunya lebih dari satu, Iya. seperti itu ya. Oke, ya. Bisa Pak dijadikan dipanggil secara bersamaan. Ya, jadi secara bersamaan. Bisa juga sendiri-sendiri. Nah, bisa juga sendiri-sendiri. Tapi sebenarnya ada satu lagi contoh yang saya lakukan, penerapan yang saya lakukan itu 2 orang Pak. 2 orang. Nah, jadi nanti kita bisa menginterogasi dua-duanya secara bersamaan. Jadi nanti satunya ditanya, tadi kenapa melakukan, misalnya ya, tadi kasus yang terjadi pada saat itu si Sabta itu mendorong Wahyu karena Wahyu mengejek dia. Nah, jadi ada 2 orang, misalnya itu 2 orang Pak ya. Jadi kita tanya si Sabta, kenapa tadi kok bisa dorong Wahyu? Nah, jadi Wahyu lagi, nanti kita tanya lagi, kenapa Wahyu itu bisa kejadian? Kenapa kok bisa? Ya Bu, tadi saya ngejek. Nah, berarti tahu alasannya apa? Seperti itu. Nah, bisa diinterogasi dua-duanya. Atau mungkin langsung secara bersamaan ketiga, seperti itu. Ya, tergantung kita Bapak Ibu guru untuk menerapkannya seperti itu. Jadi nanti bisa juga sendiri-sendiri, baru kita tarik kesimpulan. Nah, biasanya kalau anak itu kan di depan kita beda Pak ya. Betul. Ya, oke. Ini saja jawaban dari saya. Gimana Mas Suroto? Iya, oke. Terima kasih. Mungkin ada tambahan? Mungkin ada tanggapan, ada masukan seperti itu. Silakan. Ini berkaitan dengan tanggapan. Kayaknya Bapak Suroto beda tadi. Pak Soprinya mungkin. Silakan Pak. Tanggapan aja Pak. Silakan. Mungkin berbagi pengalaman. Nah, boleh. Terima kasih kepada Ibu calon guru penggerak SD 155 yang telah memberikan kesempatan pada kita semua, dan terima kasih juga atas materi yang sudah dibagikan, diseminasinya insyaallah mudah-mudahan dapat menularkan iklim positif, menambah ilmu bagi Bapak Ibu guru di SD Negeri 155 Palembang terkait dengan tadi hukuman, macam-macam tingkatan dan levelnya tadi seperti sebelah ya, ada level-level itu kan ya. Karena ini sudah siang, mungkin Bapak Ibu juga ingat sebelah ya kan, karena sudah lewat jam 12 siang ya. Jadi terkait dari apa yang sudah disampaikan tadi, pertama kami selaku di sini sebagai peserta mengucapkan terima kasih atas ilmunya. Mungkin Bapak Ibu tahun ini mungkin adalah yang menambah jadi guru penggerak, tapi sebelum kita menjadi guru penggerak kita sudah diberikan ilmu. Mudah-mudahan nantinya ketika kita nanti sampai gilirannya di masanya seperti Ibu Lana misalnya kan akan lebih mudah ya, karena sudah mulai terbiasa dengan iklim positif dan program-program positif yang dibagikan. Dan mudah-mudahan menanggapi dari apa yang sudah disampaikan pada materi hari ini, kami rasa ini menjadi motivasi positif bagi kami selaku Dewan Guru untuk
sudah sedikit dapat gambaran begini loh program guru penggerak itu kayaknya agak-agak menggairahkan sedikit gitu kan. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Mary atas materi-materinya. Semoga dari apa-apa yang sudah disampaikan tadi betul-betul bisa menjadi habit di lingkungan sekolah kita, sehingga kita bisa menjadi guru pembelajar yang baik dan kemudian bisa menjadi pembelajar dan pengamal yang sukses baik di dunia dan di akhirat. Demikian mungkin dari kami, Bu Mary. Tidak ada yang kritik yang kami sampaikan karena luar biasa dari ilmu-ilmu yang disampaikan. Terima kasih juga pada Pak Halusi yang sudah membina. Pada akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Mungkin dari Bapak ada tambahan, Pak? Cukup? Oke, terima kasih Bapak Halusi selaku Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 155 Palembang. Nah, mungkin sedikit akan saya tambahkan, akan saya tekankan lagi, bukannya memberi penguatan seperti itu. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sebarkan, apa yang sudah saya paparkan, kita di sini belajar sama-sama, ya, belajar bersama-sama. Saya di sini juga belajar seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang menjadi keseharusan atau kesesuaian, misalnya contoh seperti memposisikan kita, memposisikan diri kita menjadi posisi kontrol yang seperti apa yang baik. Kalau belum sesuai diperbaiki, kalau sudah baik ditingkatkan lagi, seperti itu. Kemudian kalau ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan kelas, kita bisa menerapkannya dengan segitiga restitusi tadi. Ya, oke, mudah-mudahan itu bisa diterapkan, bisa menjadi budaya positif di lingkungan sekolah kita di SD kita tercinta ini, SD Negeri 155 Palembang. Terima kasih, mungkin cukup itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Halusi dan rekan-rekan semua. Semoga kita bisa menjadi, terutama mungkin saya di sini baru sendiri ya, nanti bisa menularkan kepada teman-teman semua untuk menjadi agen perubahan pendidikan di masa depan. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia dari kelas 6. Perasaan saya sangat antusias sekali dalam membuat keyakinan kelas. Saya keyakinan kelas sangatlah penting. Keyakinan kelas dapat menimbulkan rasa tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif dari kelas 6. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bu Mary karena telah mencari solusi permasalahan saya. Saya berjanji tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih Bu Mary. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Putra dari kelas 6. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Guru. Saya belajar menghargai dan menghormati teman dan tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Terima kasih Bu Mary. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabta Dewi Sri Rizky dipanggil Sabta, kelas 6. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Guru. Belajar mengendalikan diri dan bersabar serta menghargai dan menghormati. Terima kasih Bu Mary. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.